Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi untuk pertemuan hari ini, ibu akan menayangkan video terkait dengan materi kita, yaitu budaya politik di Indonesia. Mari semuanya disimak video tayangan berikut ini. Pada umumnya budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik. Sedangkan daya operasional struktur ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, budaya politik Indonesia bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di sisi lain budaya politik Indonesia masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan lekatan primordial. Sikap lekatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatomia berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme, non-puritanisme, dan lain-lain. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan patrimonial. Konfigurasi subkultur yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang dihadapi oleh India misalnya. Yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, dan kasta yang semuanya relatif masih rawan rentan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia. Menurut Herbert Faith, Indonesia memiliki dua budaya politik yang dominan yaitu aristokrasi Jawa dan wira swasta Islam. Sedangkan Clifford Geertz berpendapat bahwa Indonesia memiliki tiga subbudaya, yaitu santri, abangan, dan priai. Santri adalah pemeluk agama Islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Abangan adalah kelompok yang terdiri dari petani kecil. Priai adalah golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai. Nasaruddin Samsudin menyatakan bahwa dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama ini telah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Delima interaksi tentang introduksi modernisasi, dengan segala konsekuensinya, dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Hierarki yang tegar ketat. Pada dasarnya masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa, wong gede, dengan rakyat. Kebanyakan, wong cilik. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat. Kecenderungan patronage. Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual.
Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya. Kecenderungan neopatrimonialistik. Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatrimonialistik. Artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Dampak perkembangan budaya politik di Indonesia. Perkembangan budaya politik di Indonesia berpengaruh terhadap sistem politik demokrasi di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem politik demokrasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan. Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan berdasarkan hukum. Pemilihan umum yang bebas. Pers yang bebas. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pengawasan terhadap administrasi negara. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik, tanpa paksaan dari lembaga. Itulah tadi materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan membahas salah satu contoh kasus terkait dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.